Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Kata Mereka. Dan kali ini, konten Kata Mereka gua lagi tidak sendirian dan gua ditemani di bawah tuh ada Sio. Ya. Sebagai pegawai dari Bang Mek ya hanya. Ya, sinilah ini seperti biasa lah namanya konten Kata Mereka ya. Kita berdua bakal melihat review-review negatif dari anime anime Absolute Cinema. Bagus banget ini bro. Ini anime. Lu udah nonton belum episode paling baru? Episode paling baru belum nonton kan aku bilang. Aduh. Semoga semoga masih relate. Ya. Setidaknya lu masih nonton episode 10 ke atas masih nonton deh setidaknya. 11. Ya oke, setidaknya kita ngobrol masih relate ya. Ini anime kalau lu nonton sampai episode 15. Ini anime seperti yang gue bahas di video kemarin, ini anime bagusnya nauzubillah, apalagi episode 15 tuh wah, gue sampai teriak nonton itu saking bagus ceritanya. Nah, dengan anime cerita sebagus ini, kira-kira apa sih review-review negatif yang bakal diberikan untuk anime ini ya? Kemarin gue udah bikin Dandadan, gue udah bikin ReZero Season 3, sekarang gilirannya Orb. Salah satu anime terbaik lah untuk tahun kemarin sama mungkin tahun ini. Cuma sayang ini orang belum nonton di episode 15 nih. Gue aja padahal bagus banget loh episode 15. Nonton lah episode 15. Nantilah. Ayo kita lihat ya. Paling bahas gonta-ganti MC. Nah, kita coba cari tahu ya. Kira-kira komentar negatif macam apa yang bakal diberikan untuk anime Orb nih. Nah, namanya netizen kan ada aja pasti komentarnya. Ini ada dari, ya lu lihat lah namanya. Wih anjir, dia udah nonton sampai episode 15 loh padahal. Kok bisa dia kasih nonton recommended ya? Padahal episode 15 tuh bagus banget loh episodenya. Coba. Ya, mungkin karena dia nggak suka aja sama episode 15. Sebagus-bagusnya orang kalau nggak suka, ya udah. Wah, masa orang bisa nggak suka sama episode 15? Lu tuh bagus banget. Gue nggak tahu kan, gue belum nonton. Jadi gue nggak tahu. Ini jangan-jangan orang contoh-contoh orang yang kasih nonton recommended. Iya, apalah, gue belum nonton kok. Ini dia udah nonton sampai episode 15 ya intinya. Kita lihat baca ya. Satu-satunya yang worth it untuk ditonton dari anime ini adalah openingnya. Openingnya bagus banget. Ya, gue setuju sih, openingnya bagus banget pak. Apalagi setelah lu nonton episode 15 baru lihat scene opening di episode 16. Waduh, itu semuanya berubah, karakter-karakter baru. Wah, keren banget pak lihat opening barunya tuh. Ya, gue belum nonton, belum tahu lah. Nah nih, di bagian ini dia ngomongin soal premis ceritanya Orb ya. Dia ngomongin soal kepercayaan, realitas sama etika. Etika sama makna dari kehidupan lah. Dia ngejelasin soal bagian awal cerita Orb yang ngomongin soal ceritanya Rafal mengenai eksplorasi dari sebuah kebenaran. Cuman pada akhirnya anime ini malah dia ngomongnya tuh diluted to the point of absurdity. Diencerkan sampai ke titik absurditas. Ini maksudnya apa ya? Apakah maksudnya Gue nggak paham, sumpah. Gue nggak paham. Ya ini bahasa terlalu apa ya? Terlalu tinggi nih. Coba kita lanjut ya. Dia ngomong anime ini hanya dibuat untuk menyebarkan satu narasi yang didasarkan dari sebuah manipulasi global dari pemerintahan Barat dan indoktrinasi kepada kita untuk memikirkan bahwa bumi itu bulat. Oh sabar. Sabar, gue mulai merasa ada teori bumi datar nih. Iya, gue juga udah ngerasain ini kayaknya. Gue paham kenapa dia bisa nggak suka sama Orb. Gue paham nih kayaknya. Gue udah mulai paham dia nggak suka sama Orb. Gue sama sekali tidak kepikiran kalau bakal ada bumi datar anjir. Gue udah mulai paham kenapa dia nggak suka sama Orb. Gue udah mulai nangkep dari poin lo tadi kayak. Oh iya. Nah, lanjut ya. Anime Cichiki ini bukanlah anime yang bercerita mengenai penemuan dari kebenaran, tapi untuk memperkuat apa yang telah ditanamkan di kepala kita selama beratus-ratus tahun oleh para pemercaya bumi bulat. Iya. Di awal tuh dia udah pakai istilah-istilah akademisi. Masuk ke paragraf kedua bumi datar ternyata. Isi gue paham kenapa dia. Ternyata Orb dibenci sama pemuja bumi datar guys. Wajar sih, wajar. Kita kan iya
itu kan pemahaman bumi bulat kan di situ. Karena kan bumi berputar, bumi itu bergerak berarti bulat. Gue nangkep poinnya dia, kenapa dia nggak suka. Apalagi? Karakternya Rafal adalah sebuah wadah simpel mengenai ideologi cuci otak, brain rot, zombify apalah gitu. Pokoknya dia pengen ngomong kalau Rafal tuh hanyalah wadah dari sebuah ideologi jadul, ideologi yang telah dicuci otakkan kepada kita ya tentang bumi bulat itu. Iya tahu. Makanya gue berusaha tahu ini, sumpah. Ini. Dia ngomong lagi nih, tidak pernah sekalipun Rafal mempertanyakan kepada dirinya sendiri apakah bumi mungkin saja datar. Wow. Ini salah reviewnya nih. Harusnya review negatifnya tuh kayak gini. Kok Rafal kepikiran soal bumi mengelilingi matahari ya? Kenapa dia bisa tidak kepikiran bumi itu datar? Salah. Harusnya memikirkan banyak asumsi. Kita tuh sebagai seorang ilmuwan memikirkan banyak sekali kemungkinan yang ilmiah. Apa jangan-jangan bumi itu datar ya? Apa jangan-jangan bumi segitiga ya? Apa jangan-jangan bumi trapesium ya? Itu juga harus dipikirkan. Kenapa spesifik harus bumi itu datar yang dipikirkan sebagai sebuah kemungkinan? Aduh, ini nih bilang kita brain wasted ideologi brain rot. Beliau sendiri tidak beda jauh. Nah, lanjut ya. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, ya, aku percaya pada bumi itu datar. Tahu apa, lu gak usah ngomong aja, lu gak usah ngomong, gue udah tahu. Dan ketika anime ini mencoba untuk mempertanyakan sebuah dasar dari alam semesta, ini hanya membuatku emosi. Mempertanyakan dasar dari sebuah alam semesta membuat dia emosi karena tidak pernah sekalipun terpikir dalam pikiran para karakter kita kalau bumi itu datar. Wow. Lanjut ya. Sampai hari ini, sains sendiri pun tidak pernah membuktikan kalau bumi itu bulat. Semua bukti yang ada hanyalah foto CGI luar angkasa dan satelit yang diklaim untuk menunjukkan kalau bumi memiliki lengkungan. Padahal tidak ada satupun yang asli, sebuah bentuk nyata. Semua gambar itu hanyalah computer generated, diubah, dialter, dan dipresentasikan sebagai sebuah kebenaran tanpa adanya bukti nyata, bukti yang bisa diukur, ataupun bukti yang bisa disentuh bahwa bumi itu bentuknya sphere atau bulat. Kalau bumi benar-benar bulat, maka harusnya pesawat terbang tuh terbangnya ke atas ke bawah. Tapi karena kita hanya disuruh untuk menerima apa yang telah diberikan. Dan jika kita berani untuk melawan dari narasi itu, maka kita akan dicap sebagai orang sesat. Ini orang ngomong apa kan? Gue sih nangkap poinnya dia Ini mah dia ujung-ujungnya bahas bumi datar bumi bulat. Ini dia bukan bahas orbnya ini. Iya. Gue nangkap poinnya dia tuh kalau bumi itu benar bulat, kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Mempertanyakan beberapa hal. Masalahnya itu bukan topik dari anime ini, woi. Ya, cuma pertanyaannya juga goblok, Bang. Sumpah. Pertanyaannya juga goblok. Kalau lo tahu maksud pertanyaannya tuh, inti pertanyaannya tuh goblok tuh, jujur aja. Ini kalimat penutupnya ya. Anime ini ingin terlihat progresif dengan sebuah pertanyaan besar mengenai orang sesat dan hakikat dari sebuah kebenaran. Tapi pada akhirnya ini hanyalah sebuah percobaan yang menyedihkan untuk menormalisasi model dari Globe, mengabaikan semua bukti dan juga semua ide alternatif yang sama sekali tidak cocok dimasukkan ke dalam kotak. Ini telah dibuat secara hati-hati untuk mengonfirmasi sebuah status quo, memberitahu kepada para penonton bahwa bumi itu bulat, dan jika kau berani berpikir sebaliknya, maka kamu akan dianggap sebagai orang sesat. Wih, luar biasa ini. Ini review terbaik yang pernah gua baca. Animenya bahas apa? dia reviewnya bahas apa? Animenya bahas heliosentrisme, geosentrisme loh. Bahasnya flat earth sama itulah. Bagaimana pendapat lu sih mengenai manusia-manusia random yang ada di internet? Enggak sih, jujur dari tadi tuh kayak aduh, udah pas dengar bumi datar bumi bulat kayak aduh, jadi itu pembahasannya ya udah aduh ini orang apa ya bisa gue bilang yang dibahas A dia bahas B gitu loh. Ini kita lagi ngomongin topik ini loh, kok dia malah kesana gitu loh topiknya, apalah. Padahal di paragraf pertama tuh lumayan bagus loh bahasanya tuh. Wow, ini kayaknya pengen ngebahas sesuatu yang lumayan mendalam lah. Gue pikir juga gitu. Bahasnya bumi datar bulat ya. Itulah untuk komentar haters pertama dari anime Chichikyo ya. Di luar dugaan. Kita lanjut ke yang ngasih not recommended kedua. Dia baru nonton 3 dari 25, berarti Rafal mati.
Oh, berarti ini orang kemungkinan tipe orang yang gak suka ganti MC kayaknya. Bisa jadi, atau mungkin dia cuma nonton anime dari 3 episode pertama. Kalau 3 episode pertama membosankan, dia nggak lanjut. Antara itu atau ini bang, yang kalau MC-nya mati ya udah dia nggak lanjut nonton karena dia mikir MC ya manusia gitu, jangan ganti-ganti MC-nya. Oh ya, betul, bisa jadi. Gitu. Coba kita lihat ya. Oke, dia kasih review satu nih. Kalau kau suka dengan film ini, kamu 124% mengabaikan sebuah tema yang harusnya dibahas. Ini adalah sebuah kasus terkenal di mana sebuah autor menjual the primogeniture. Apa ini? Primogeniture, hal anak sulung kepada karyanya untuk menghasilkan sesuatu yang terasa seperti propaganda. Gue udah baca kata propaganda, jangan bilang. Kayak Flat Jangan meletar lagi. lagi ini mas, sumpah. Aduh. Atau sesimpel dia tuh sama bodohnya dengan pendengarnya. Atau simpelnya ini hanyalah sebuah mental masturbasi untuk low IQ ateis, untuk orang ateis yang ber-IQ rendah. Hah? Berdasarkan sejarah sains, ini tidak akurat. Berdasarkan sejarah agama, ini tidak akurat. Ini bahkan secara imajinasi tidak akurat karena ada beberapa klerik atau pendeta yang menggunakan jubah yang hanya dibuat beratus-ratus tahun kemudian. Ini harusnya jadi sesuatu yang paling mudah untuk di-research dan bisa dilakukan secara benar. Tapi untuk detail seperti ini malah gagal. Oh, kayaknya lumayan. Ternyata tidak mengarah ke sana. Shichiki no Undo Suite hanyalah sebuah ingatan lama dari legenda Negras yang disebarkan oleh Protestan Inggris yang sebagian besar melawan dari Spanish Katolik yang mengikuti moto dari Goebbels. Sebuah kebohongan yang disebutkan ribuan kali bisa menjadi sebuah kenyataan dan dibawa ke luar negeri oleh kerjaannya Jules Michelet. Tapi kan ini cuma fiksi. Masalahnya, problem is that once you know the topic cover it, become impossible to have suspension of disbelief. Almost the most problematic thing about this is just because it boring as hell. Aduh, bahasanya berat banget loh. Masalahnya, begitu Anda mengetahui topik yang dibahas, masalahnya begitu kau tahu topik apa yang sedang dibahas, ini jadi mustahil untuk menaguhkan ketidakpercayaan. Saking bermasalahnya sampai-sampai ngebuat anime ini terasa membosankan. Semua karakter secara aneh ditampilkan. Rafael, karakter utama kita sejauh ini, oh ya kan dia baru nonton sampai episode 3 ya, memiliki forma mentis sebagai Japanese salaryman. Aduh, forma mentis bahasa apa lagi nih? Udah nggak ngerti apa ya artinya Nih, ya. bentuk mental. Rafael, karakter utama kita saat ini, memiliki mental seperti PNS dari Jepang yang sesimpel sama sekali tidak menggambarkan orang Polandia pada abad pertengahan. Hasil akhirnya pun sama sekali tidak masuk akal. Anime ini mengebuat Rafael sesimpel seperti tergila-gila pada sebuah kebenaran yang bahkan dia sendiri tidak bisa menyangkalnya. Tapi dia bisa menerima kemartiran itu dengan hormat. Jika dia begitu yakin bahwa dia dapat membuktikan pendapatnya, dia seharusnya membuktikannya. Namun tidak, dia memutuskan bahwa lebih baik menjadi seorang pengecut dan mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Dilema hidupnya hanyalah bodoh dan egois. Oh, maksudnya tuh dia tidak suka melihat keputusan yang diambil sama Rafael. Ini Rafael bukannya membuktikan keyakinannya atau kebenaran yang dia percayai, dia malah memilih untuk bundir. Ya, Dia malah kabur dari tanggung jawabnya. Loh, kok begitu? Ya masalahnya bocah 12 tahun nanti disiksa bro sama Noah. Paham sih, gue juga ngerti poinnya. Ya. Wah, dia ngomongin Noah nih. Noah, Flanderized version of some generic violation with no soul. Anjir. Pokoknya dia kalimat ini ya, pokoknya dia pengen ngomong kalau Noah itu hanyalah sebuah villain generik yang tidak punya jiwa. Dia hanya pergi dimanapun secara santai, kapanpun, dengan jubah yang ternodai dengan darah korbannya. Anjir. Dia bilang Noah sebuah villain biasa yang tidak punya jiwa. Lu udah nonton sampai episode berapa? 11 kan. Yang dia ketemu sama Noah di dalam itu tempat makan udah. Apa? Tempat makan yang mana? Siapa yang ketemu? Itu si Ogzi Badeni sama Yolenta ketemu sama Noah pas mereka lagi makan. Lu udah nonton sampai situ belum? Itu episode kayaknya itu 12 kayaknya 11 11 itu 11. Ya udah. Itu ngerinya minta ampun Pak. Dia cuma datang loh. Orang lagi senang-senang nih, lagi minum, lagi makan. Kita akhirnya berhasil dengan penelitian ini. Tiba-tiba Noah datang, hening langsung anime Pak. Ngeri langsung jadi animenya tiba-tiba. Kalau apa ya? Poinnya dia kan bilang tanpa jiwa tuh si Noah.
Iya, hanya generic villain, hanya Generic villain. penjahat generik. Dari mana generiknya? Penjahat biasa ya. Iya loh. Tanpa jiwa. Kalau tanpa jiwanya mungkin gue masih agak setuju ya. Cuma kalau generiknya gue nggak setuju tuh. Itu lu lihat itu moderate. Itu baru tuh generik tuh, tidak ada jiwa tuh. Ada ngerinya nggak? Lu lihat moderate, tidak ada, butch. Kalau nggak ada jiwa tuh gue sepakat. Karena kan kalau ada jiwa tuh kayak gimana ya? Apa ya? Gue bilangnya ya agak susah sih jelasinnya tuh. Generik loh. Contohnya villain yang punya tujuan yang benar-benar jelas banget lah. Oh, maksudnya iya, gue paham maksudnya. Ya kan, yang punya villain yang benar-benar punya tujuan yang jelas Ya, banget. dia kayak tidak tahu ya tujuannya apa. Jadi pokoknya cuma datang untuk nyiksa orang doang ya gitu maksudmu. Makanya dicap tidak ada jiwa gitu. Ya, gue nggak capek nggak punya jiwa karena ya emang tujuannya kan masih belum kelihatan si Noah tuh selama gue nonton tuh. Nah, kalau gue bilang generiknya enggak, gue nggak sepakat soal generik nih. Noah tuh bukan generik, dia nggak ada generik ya nih. Dia malah sosok sejauh gue nonton anime dia tuh villain yang mirip kayak si John John Monster. Lieber. John Lieber mirip. Nah itu, makanya gue bilang nggak generik tapi nggak ada jiwa. Sama dua-duanya tuh, secara penggambaran tuh mirip antara Noah sama si Johan. Bisa hanya dibilang generik tuh solo leveling tuh. Ada nggak ngerinya lu lihat orang-orang di solo leveling? Tidak ada, cowok. Iya itu. Bisa hanya doang dibilang mas-mas generik. Tersinggung saya. Lanjut. Nah, pokoknya intinya kalimat ini pengen ngomongin kalau Noah tuh mas-mas doang lah. Nah, dia ngomong lagi, karakter lain tuh sama jeleknya seperti karakter sebelumnya yang sangat mudah untuk terlupakan. Sangat mudah terlupakan. The suspense tension yang coba anime ini buat itu terasa sangatlah cringe dan terasa sangatlah palsu. Sama sekali tidak ada satupun momen di mana aku merasakan adanya bahaya yang coba anime ini sampaikan dengan sangat keras. Ya gimana lu? Belum nonton 3 episode gimana? Dia belum nonton episode 11 loh. Bukannya baru. Tapi make sense sih kenapa dia bisa berkesimpulan kayak gini ya. Karena ya lu lihat aja bagi dia Noah tuh cuma mas-mas biasa. Soalnya kan unsur ngerinya kan ada di Noah. Iya benar. Lanjut, heliocentrisme bukanlah masalah teologikal, bukanlah masalah ketuhanan. Ini sama sekali tidak masuk akal di mana sebuah gereja akan mempersekusi siapapun yang mencoba mempelajari hal tersebut. Ini adalah satu hal yang mengganggu gua di anime ini. Gereja seakan-akan memiliki dunianya sendiri, di mana katedra mengenai astronomi ada di sana. Tapi kau sama sekali tidak bisa mempelajari hal tersebut karena tidak. Lalu kenapa gereja malah ngebuat hal tersebut? Ini hanyalah sebuah lazy writing. Just for the record, Mikolaj Kopernik adalah seorang klerik. Pop Barbe ini adalah teman dari Admiral of Galileo Galilei. Ini sama sekali tidak akan melukaimu untuk melakukan sedikit research. Maksudnya? Oh, intinya kayaknya dia pengen mengkritisi ini sih premis animenya Orb ya di paragraf ini. Intinya dia pengen ngomong kalau perkara heliocentrisme itu bukanlah hal yang seberat itu sebenarnya. Menurut dia ya, menurut penjelasan dia. Ini bukan masalah ketuhanan nih. Ngapain gereja sampai repot-repot ngurusin perkara seperti ini, sampai ngepersekusi orang hanya gara-gara perkara heliocentrisme. Dan coba. Setahu gua agama emang dulu seberpengaruh itu sih ke masyarakat gitu. Gereja Katolik menentang teori heliocentrisme. Iya kan? Iya, yang gua tahu tuh dari zaman dulu tuh emang agama seberpengaruh itu kan di masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang nentang atau apa ya dianggap sesat atau gimana. Kayak gitu. Ya gimana ya cara kita ngomongin ya? Setidaknya apa yang dia omongin ini bukan bumi datar, bumi bulat loh. Iya sih, setuju sih. Tapi gimana? Gue sama sekali tidak bisa membantah sih soal paragraf terakhir ini ya. Soal heliocentrisme itu bukanlah masalah ketuhanan dan itu bukanlah hal yang cukup make sense bagi gereja untuk mempersekusi orang lain. Padahal kalau kita research secara singkat aja, kalau kita cari di Google, artikel-artikel paling atas ataupun mayoritas pembahasan semuanya mengarah ke sana sih. Entahlah ya, mungkin dia punya semua. Iya, mungkin dia agama kan. Mungkin dia punya sumber lain gitu yang ngebuat dia tahu mengenai apa yang kita tidak tahu ya. Coba, heliocentrisme itu apa? Heliocentrisme itu bumi memutari matahari. Planet memutari matahari. Iya, heliocentrisme kan itu poinnya. Ya intinya matahari dikelilingi nama planet lah ya, diputari nama planet. Heliocentrisme. Nah, mungkin orang itu mikir kayak ini tuh nggak ada kaitannya sama agama, ya kan? Ini tuh nggak ada kaitannya sama agama. Jadi kenapa harus bawa-bawa agama gitu?
Dia mungkin mikirnya ke situ. Bisa jadi. Mungkin dia yang kurang research malah. Gue Buat curiga, komen gitu. sih dia ada komen. ini. Gue curiga sih dia ada memang beberapa research yang kita tidak tahu. Positive thinking. Ya, positif. Bukannya apa soalnya bahasa agama ini gue takut juga. Mari kita positive thinking guys. Intinya gitu ya. Oh, pantas di awal dia ngomong soal ini ya. Kalau anime ini hanyalah mental masturbasi untuk ateis ber-IQ rendah. Karena seakan-akan narasi yang dibawa sama Orb itu mencoba menentang tanda kutip agama. Jadi kesannya anime ini buat orang-orang yang tidak punya agama dan pengen ada anime yang mencoba menjelekkan agama. Makanya dia bilang itu tuh, just mental masturbation for low IQ atheist. Ya. Boleh lah. Masuk. Ya. Pendapatnya oke lah. Ya, setidaknya bukan bumi datar bulat. Kita terlalu ini negatif thinking tadi. Itu terlalu jauh itu. Ya, itu aja sih mungkin ya untuk konten kata mereka. Orb anime jelek. Gimana pendapat kalian yang udah nonton konten ini? Apa kalian setuju sama review yang pertama atau kalian lebih setuju sama review yang nomor 2? Atau kalian memang tidak setuju dan punya pendapatnya sendiri soal anime Orb ini? Tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita ketemu lagi di konten kata mereka yang lain. Kira-kira anime apa lagi yang bakal kita bahas dan kita bakal cari tahu komentar-komentar negatifnya. Ya mungkin itu aja. Thank you semuanya udah nonton video ini dan bye-bye guys.